Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Ya, perdana bertemu sama dengan Bang Was. Ya, pada hari ini Bang Was ditemani oleh Pak Bola, biasa diakrab dipanggil Pak Boy. Gimana Bang Boy? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Jadi apa aktivitas Bang? Untuk KPU hari ini memang kita lagi padat-padatnya kegiatan, tapi saya hari ini ingin membahas masalah daftar pemilih untuk pemilihan tahun 2025. Karena kebetulan saya memegang posisi sebagai Ketua Divisi Program dan Data Informasi di KPU Kabupaten Lingga. Jadi sejauh mana nih Bang masalah DPT Bang? DPT untuk pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Lingga, alhamdulillah kita telah menetapkan kemarin pada tanggal 13 September 2020 dan telah kita lakukan pengumuman di setiap desa kelurahan itu tepatnya pada tanggal 28 Oktober kemarin. Jadi kita telah menetapkan sebanyak 70.545 pemilih. Oke. Jadi dari jumlah DPT itu apakah sudah keseluruhan atau ada tambahan berikutnya dari itu? Untuk tahapan sebagaimana kita telah jelaskan kemarin di media-media bahwa kita telah menetapkan DPT. DPT itu adalah daftar pemilih tetap yang telah kita lakukan prosesnya dari awal di bulan Juli, itu yaitu coklit, dan itu masuk ke pengumuman DPS daftar pemilih sementara, dan setelah DPS HP daftar pemilih sementara hasil perbaikan baru kita tetapkan sebagai DPT. Jadi inilah melalui proses pemutakhiran data pemilih dari awal sampailah kita tetapkan sebagai DPT. Insya Allah DPT tahun ini dengan penetapan 70.545 ini, Insya Allah ini adalah DPT yang menghampiri dapat kita akui sebagai DPT yang mendekati akurat. Tetapi dalam hal ini kita tidak menutup kemungkinan ada penambahan nanti seandainya ada warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT, kita dapat memasukkan mereka nanti ke dalam DPTB, daftar pemilih tambahan. Oh, DPTB ya? Ya. Berarti masyarakat tak perlu khawatir nih? Jangan khawatir tidak dapat memilih pada tanggal 9 Desember nanti, sebab ada peluang untuk memilih dengan menggunakan KTP. Dengan syarat KTP-nya ini dia memilih sesuai dengan alamat domisilinya, sesuai alamat KTP-nya. Jadi tidak boleh memilih di tempat lain selain di tempat sesuai dengan alamat KTP-nya. Jadi itulah syarat sebagai pemilih DPTB. Dan memilihnya kita fasilitasi pada jam 12 sampai jam 1. Itu untuk pemilih yang dimasukkan dalam DPTB. Berarti itu kalau tadi Bapak sampaikan tadi kan pemilih itu harus sesuai dengan domisili di KTP-nya. Itu domisili di KTP itu apakah antar desa? Tidak antar desa, tetapi ini sesuai. Misalnya Bang Azmi ber-KTP desa Kudung, ya. RT 1 RW 2 misalnya. Ya. Di RT 1 RT 2 RW 2 itu ada satu TPS misalnya, TPS 2 misalnya. Yeah. Maka alamat KTP-nya harus sesuai dengan alamat KTP itu yang mengakomodir di TPS yang sesuai tempat domisili Bang Armi, bukan domisili berdasarkan de facto tapi de jure. Yeah. Istilahnya sesuai dengan alamat KTP-nya. Itulah dia bisa berhak memberikan hak suaranya di TPS tersebut. Berarti berdasarkan RT RW ya kan di lokasinya. Jadi seandainya Bang Hazmi mau pindah memilih, misalnya alamat tadi itu di Kudung, mau memilih di Daik karena urusan kerjaan.
Oke. Kerjaan yang tidak bisa ditinggal pada tanggal 9 Desember itu bisa mengurus untuk formulir A5 untuk pindah memilih masuk ke dalam DPPH, daftar pemilih pindahan. Nah, jadi begitu. Gitu. Itu batas kita ngurus A5 itu kapan? Batas mengurus A5 untuk kami ini kami harapkan 1 minggu sebelum hari pencoblosan kalau bisa. Nah, ini nanti bisa mengurus di desa asal, PPS asal, bisa juga mengurus di PPS tempat tujuannya. Nah, misalnya tidak bisa balik ke desanya untuk mengurus A5, bisa mengurus ke PPS atau ad hoc di tingkat desa kelurahan untuk KPU, berarti di PPS-nya bisa mengurus di PPS tempat tujuan. Berarti Bang Azmi mungkin bisa mengurus di PPS Kelurahan Daik. Bisa. Jadi di situ nanti kita akan mengecek DPT Bang Azmi itu masuk di mana. Syarat untuk pindah memilih yang pasti harus telah masuk di dalam DPT. Nah, itu syaratnya. Sudah masuk dalam DPT. Kalau tidak masuk dalam DPT tidak bisa pindah memilih. Berarti dia harus masuk ke dalam DPT. Berarti kalau yang untuk yang tambahan itu tambahan pemilih kan? Pemilih tambahan DPTB. DPTB itu di saat di TPS ya berdasarkan KTP atau bagaimana? Ya, jadi DPTB itu memang harus sesuai dengan alamat KTP-nya dan dia boleh melapor dulu. Sementara ini kami telah melakukan perekapan sejak kita umumkan DPT tanggal 28 kemarin, 28 Oktober kemarin. Kita telah menyampaikan ke masyarakat supaya apabila mereka ataupun pemilih tidak dapat belum masuk ke dalam DPT hari ini, setelah diceknya tidak masuk dalam DPT, maka dia diharapkan melapor ke PPS untuk kita petakan, kita rekap masuk ke dalam DPTB. Kenapa hal ini? Apabila banyak nanti dalam satu TPS, kita bisa mengarahkan pemilih ini ke TPS terdekat lainnya. Jadi itu pemetaannya kita untuk mengakomodir logistik ataupun surat suara dari pemilih DPTB itu sendiri. Sosialisasi berjalan terus ya Bang? Kita telah melakukan sosialisasi ini ke bermacam-macam istilahnya programnya. Ada temu warga, ada ke warga difabel, ada ke masyarakat hinterland. Insya Allah besok saya akan melakukan sosialisasi ke lapas. Kemarin saya sudah melakukan sosialisasi ke Desa Batu Gelubang, itu untuk daerah hinterland, jadi daerah yang jauh dan jangkauan. Kita telah melakukan sosialisasi itu baik itu untuk pemilih pemula, ke sekolah-sekolah, juga untuk ibu-ibu atau masyarakat umum, ada khusus ke difabel, ada ke lembaga-lembaga masyarakat. Jadi kita terus melakukan sosialisasi dalam hal tahapan dari pemilihan tahun 2020 ini. Jadi nih saya selalu dengarnya ada pemilih pemula. Jadi sejauh ini terkait pemilih pemula Bang, apakah ada penambahan Bang untuk pemilihnya, pemilih pemula? Untuk pemilih pemula memang untuk Kabupaten Lingga ini sangat banyak sekali. Ini kemarin saya telah, kalau nggak salah saya, untuk penambahan pemilih pemula tahun ini sekitar 3.000-an. Wow. Pemilih pemula. Jadi ini tersebar di seluruh Kabupaten Lingga. Sebar seluruh Lingga. Terkait sosialisasi pemilih di TPS Bang, itu bagaimana tuh Bang? KPU udah melakukan itu Bang? Iya, kita telah melakukan sosialisasi. Ini bukan hanya untuk data pemilih, tapi cara pencoblosan. Ada 12 kebiasaan baru di TPS. Jadi kami mengharap dengan kebiasaan baru di TPS untuk tanggal 9 Desember ini, di sini saya perlu menambahkan mungkin ada 12 kebiasaan baru. Ini pertama, maksimal untuk TPS tahun ini
maksimal pemilih itu tidak boleh lebih daripada 500 pemilih. 500 pemilih. Nah, Oke. udah itu pengaturan kedatangan. Pengaturan kedatangan nanti di formulir C pemberitahuan, kalau dulu disebut C6 untuk pemberitahuan ataupun undangan, itu ada diatur untuk kedatangannya. Jadi dia tidak sekaligus datang ramai-ramai gitu untuk menghindar kerumunan. Jadi di situ ada satu, itu ya berarti dah dua ya kebiasaan barunya. Udah itu kita disediakan sarung tangan plastik di TPS-nya. Jadi ada sarung tangan plastik untuk pemilih untuk mencoblos. Nah, udah itu ada kebiasaan baru lagi, ruangan ataupun area TPS itu kita disinfektankan secara berkala. Jadi diinfektan berkala di TPS itu. Jadi berapa misalnya dalam berapa orang yang telah melakukan pemilihan, nanti diistirahatkan sebentar, nanti ada petugas kita yang melakukan penyemprotan disinfektan di area TPS. Nah, itu salah satu juga untuk kebiasaan baru. Yang tak kalah pentingnya, pemilih itu wajib pakai masker. Nah, jadi wajib pakai masker. Setelah itu cuci tangan. Yaitu sebelum masuk itu ada pengukuran suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu diukur. Apabila nanti ada pemilih yang suhu tubuhnya itu di atas 37,3, masuk 37,3, maka nanti ada petugas KPPS yang pakai APD lengkap akan mengarahkan dia ke bilik khusus untuk memberi, istilahnya untuk fasilitasi dia untuk memberi hak pilihnya di bilik khusus. Ini masih di luar area ataupun di dalam TPS, jadi agak di luar sedikit. Oh, dikasih jarak ya? Dikasih jarak. Pada pemilih yang lain. Jadi dikasih jarak untuk pemilih yang lain. Jadi apabila terdeteksi suhu tubuhnya di atas 37,3 atau 37,3, itu kita kasih istilahnya tempat khususnya untuk memberi hak pilih. Setelah itu KPPS kita nanti memakai alat pelindung diri, baik itu masker, face shield untuk pelindung wajah, udah itu sarung tangan, dan alat-alatnya pun kita kasih disinfektan nanti. Nah, udah itu yang selanjutnya, pemilih kita batasi tidak boleh berkerumun di area itu. Jadi layout TPS kita nanti agak berbeda dengan pemilu-pemilu tahun 2019 kemarin. Jadi tempat ruang tunggu, antrian kita kasih jarak yang sesuai dengan standar kesehatan. Jadi itu. Jadi udah itu yang terakhir, selain jaga jarak tadi dan tidak boleh berkerumunan di TPS, ada cinta yang terakhir sebagai alat sebagai bukti pemilih telah memberi haknya. Ini tidak pakai celup tapi pakai tetes. Pakai tetes. Nah, inilah 12 kebiasaan baru nanti di TPS. Jadi harapan kami pemilih tahun 2020 ini untuk memberi hak suaranya jangan takut ke TPS. Kita akan mengantisipasi jangan terjadi ada istilahnya penularan baru di tingkat TPS itu sendiri. Oke. Jadi sahabat Bawaslu, jadi ada kebiasaan baru tuh 12. Jadi sahabat semuanya jangan khawatir gitu untuk memilih, karena di situ sudah sudah diterapkan protokol COVID-19. Ya, Pak Boy ya? Ya. Oke. Apa nih lagi Pak Boy yang mau disampaikan lagi, ada tambahan? Mungkin harapannya nanti kita menghimbau masyarakat dapat memilihlah pasangan calon yang telah tahapan sekarang ini dari tanggal 6 September kemarin, 6 September sampai dengan tanggal 26 September maksud saya,
26 September sampai tanggal 5 Desember nanti, Iya. yang telah ini adalah tahapan kampanye, Iya. yang jadi pasangan calon dari tanggal kemarin itu sampai tanggal 5 Desember nanti telah menyampaikan visi misinya. Nanti kita harap masyarakat dapat memilih dengan cerdas untuk memilih pemimpin kita ke depan, apa itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi jangan mau dibeli suaranya. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Baik, sahabat Bawaslu, ingat jangan ikut serta dalam berperan serta dalam money politik. Ya, itu intinya. Ya, itu intinya. Ya, jangan berperan dalam money politik. Pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Ya. Baik, Pak Boy. Gini, saya tambahkan lagi. Ya. Ini insya Allah kita telah melaksanakan debat kemarin, setelah debat satu kali di pada tanggal 4 ya, tanggal 4 kemarin. Tanggal 4 kemarin kita telah melakukan debat tahap pertama. Insya Allah tanggal 18 nanti kita akan melaksanakan debat tahap kedua. Itu di mana Pak Boy? Nah, itu rencananya di Dabu Singkep, itu di Gedung Nasional. Pada tanggal 18 itu malam, itu jam 8 malam. Jadi harapannya masyarakat dapat untuk menyimak atau mendengar itu bisa melalui FB KPU, FB pemerintah daerah melalui Kominfo dan radio, yaitu Radio Bunda Tanah Melayu dan Radio Parades Dabo. Nah, jadi dapat istilahnya menyimak dan mendengar visi misi dari pasangan calon itu nanti. Itu untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 ini. Oke, terima kasih Bang Boy Sama-sama. ya, untuk memberikan sosialisasi lah untuk pemilih terkait DPT, ya kan? Kemudian 12 kebiasaan baru di TPS. Oh, satu lagi Bang, saya lupa. Apa tuh? Saya mau menghimbau ke masyarakat Kabupaten Lingga, khususnya yang belum merekam KTP. Oh, yang menurunkan KTP. Nah, jadi harapannya nanti agak proaktif dalam hal supaya nanti dapat ikut memilih pada tahun ini. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang belum merekam KTP, segera menghubungi kecamatan atau Disdukcapil Kabupaten Lingga langsung. Jadi supaya nanti dia dapat merekam KTP-nya, sebab ada juga kami punya data memang tidak begitu banyak, tapi harapannya nanti yang belum merekam KTP untuk menjadi pemilih tahun 2020 ini harapannya segera untuk melakukan perekaman. Oke. Sahabat Bawaslu yang belum merekam KTP segera rekam KTP supaya Anda dapat memilih pada tanggal 9 Desember 2020, terutama yang pemilih pemula ya. Pemilih pemula. Baik, terima kasih ya Bang Boy yang telah hadir. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, kemudian mudah-mudahan pilkada kali ini berjalan dengan baik ya, berjalan baik insyaallah ya, sampai dengan selesai. Mungkin itu saja, terima kasih semuanya sahabat Bawaslu yang telah menonton kegiatan kita pada hari ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like and share. Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya sahabat Bawaslu, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita jaga hak pilih kita. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.